pertanyaan saya ini Kang, Hmm. ini kan banyak nih, nah para spiritual-spiritual yang tentunya diperjalankan ya, bukan hanya Kang Rois. Kang Rois itu menurut sampean itu ya mudah-mudahan bagus ya. Nah sekarang tidak bahas Kang Bisa. Rois nih, saya mau bahas tentang Dajjal itu, ciri-cirinya seperti apa ini menurut mata batin Mbah Semar ini? Apa yang Ya akan dibuat manusia. perbuat oleh Dajjal ini? Ya saya mah kalau nyeritain begini mas, sebenarnya nggak boleh dibegini. Ngeri tahu nggak? Tahu lah saya. Paham saya udah masuk ke otaknya, udah tak ulek-ulek, tak cari-cari. Nggak ada tulisannya kafirnya itu otaknya aja. Nggak ada tulisannya di jidat. Nggak akan sama. Jadi banyak yang terjebak nantinya. Makanya nanti ulama-ulama banyak yang terjerumus. Saya tahu mas, malaikat Harut Marut yang katanya di langit Israel tuh masuk ke tubuh siapa saya tahu. Saya tahu itu yang namanya Dewata Cengkar itu yang masuk ke tubuh siapa, Duryudana. Ya Kurawa itu yang Kurawa itu ibaratnya tiga lah ibaratnya. Gambarannya itu Sangkuni itu saya tahu mas. Masuknya ke siapa. Bratayuda itu terus-terusan mas berputar. Jadi dunia seperti jam dinding itu. Muter terus dia. Tapi semenjak Nabi Adam dikepret dari singgasana itu nyampe sekarang sistem dajjal gitu aja. Susah dijelaskan mas. Karena Nah, harus rembuk lah yang benar-benar gitu. ap- Kalau apakah ngobrolnya Satrio Piningit begini ini gampang. benar-benar memiliki pasangan hoib atau enggak sih? Maksudnya? Maksudnya istri hoib. Ya, saya nggak mau ngomong begitu. Ya, terus Ya, seperti apa nih kok nggak tentang begitu. ditanggapin Ya ini ngapain saya sebagai jelas-jelasin yang begitu mah. Orang saya Panglima mah nggak urusan. Panglima mah nggak urusan mau Satria Pingitnya punya kekasih atau punya apa, nggak urusan saya mas. Intinya kalau keluar Satria Pingitnya saya ikut gitu aja. Kalau nggak boleh ya acak berantem mas, saya gitu aja kok. Repot. itu ya? Iyalah berantemnya kan nggak berantem tonjok-tonjokan gitulah. Katanya kalau Satria Pingit kan jago, ya kan, secara goib itu. Padahal kalau Satria Pingit nggak bisa apa-apa gimana? Ya berantemnya cuma ngomong doang paling-paling. Gitu aja. Yang kecewa merasa Satria Pingit katanya, wah saya menghina itu. Kok menghina bagaimana? Saya menjelaskan kok. Ya kan? Nggak menghina saya. Maksudnya Satria Pingit itu ya gimana ya? Kalau penglihatan saya itu Kalau nggak penglihatan saya itu apa-apa enggak. gitu loh mas. Maksudnya nggak sakti, nggak ini gitu. Cuman dikasih kelebihan tuh bisa ngertilah gitu. Tapi untuk semua umat bukan terus buat orang Islam aja gitu, setahu saya gitu. Dia cuma meluruskan aja bahwa Tuhan itu satu Allah Subhanahu wa taala begitu aja. Apakah nanti ada kaitannya dengan eh, Nusantara ini enggak Satrio Piningit ini Ya ataukah hanya jelas lah. menjalankan meluruskan? Ya jelas Nusantara, udah positif Nusantara. Meluruskan Nusantara lah. Nusantara dulu, nggak urusan nama yang lain dulu lah. Nusantara dulu. Makanya bersatu biar keluar. Ada di Nah, daerah ini saya Satria Pingitnya itu. Makanya kalau ada yang aku ya biarin aja. Makanya yang ngerasa Satria Pingit, yang ngerasa Ratu Ade, ngerasa Isa, ngerasa ini segala macam Alfatar, silahkan bertempur dulu. Saya panglimanya santai aja kok. Nanti Satria Pingitnya muncul. Tempurnya paling gitu, cuman di komen ribut gitu-gitu doang. Ributnya. Iya kan? jadi untuk katanya kan tadi ada sangkut pautnya dengan Nusantara nih. Nah, Kira-kira apa yang akan dibenahi oleh Satrio Piningit ini secara globalitas nih? ya banyak ya, nggak bisa dijelasin gini lah. Dijelasin malah kacau nantinya. Banyak, saya tahu itu. Setara, orang itu nantinya setara, setara. Nggak ada namanya ini, setara. Tanah itu kebagian semua, kalau orang dapat sepetak semua. Jadi orang itu harus punya semua. Asalnya dari tanah kembali menjadi tanah, kembali menjadi tanah. Jadi
semua orang itu kebagian. Misalnya satu keluarga sepetak-sepetak yang nggak punya itu. Jadi yang punya hektaran banyak ya tetap ngalah, dibagi wilayahnya masing-masing. Gitu, nggak kayak sekarang. Kebagian, Mas. Ada kayak tanah bengkok gitu misalnya untuk satu kampung gitu, misalnya daerahnya sampean tuh dikhususkan ini dibagi-bagi lah, semuanya dibagi lah. Orang itu yang ini kan saringan, ini penyaringan ayak-ayak tepung, Mas, bukan beras atau ini lagi gabah. Ini tepung, Mas. Jadi jangan teriak Allah Akbar kalau cuma di tenggorokan. Saya Bahaya. baca chat. Oke, saya mau bertanya juga nih. Ya, tanya aja. Sampai harus jangan jawabnya cuma iya tidak. Harus menjabarkan gitu loh. Enggak lah, Ya. Panglima mah nggak boleh jabarin semua, Mas. Ada waktu-waktu, Mas. Nurut Panglima itu. Oke. Itu ada itu, Mas. Batasan-batasan. Enggak sembarangan, Mas. Hmm. Jadi Panglima itu enggak sembarangan. Sampean itu udah Ya udah jelas saya Panglimanya kok. Gimana sih? Gimana nah jelasinnya? tugas Kan keyakinan saya. tugas Tugasnya begini aja, Mas. Nyantai aja. Pokoknya asal udah kumpul tugasnya. nanti SP-nya keluar. Panglimanya ya keluar lah. Panglima masa nggak keluar, gimana sih? Oke. Ini kan tadi bilangnya sudah menyatu nih. Apakah Kang Ros juga mendukung saya dalam hal ini untuk memperkenalkan seluruh Nusantara ini orang-orang yang diperjalankan untuk supaya satu dan satu kesatuan ini, tidak memandang dari sisi apapun. Yang penting kita satu tujuan, yaitu untuk kebaikan Nusantara ini. Mendukung atau tidak nih? Gini loh, Mas, ya, tak perjelas ya. Itu hak Rois kan pribadi. Makanya diperjalankan jangan sampai salah. Kalau sampai salah kan gini. Yang jenisnya genderuwo aja, Mas. Yang jenisnya orang bunuh diri dulu-dulunya. Jenisnya yang jahat-jahat dulu itu, Mas. Yang masih dibangkitkan tuh. Dari atas tuh, Mas, ada antara, maaf tapi bukan dulu yang kerso. Ya, ini wallahu a'lam bishawab ya. Itu aliran hitam putih itu ada, Mas, dari atas itu. Belum yang bangkit dari kubur. Itu udah ketakutan, Mas, sudah tahu kalau ini akhir zaman. Dia nyari tempat masing-masing tuh ke tubuh manusia. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang berubah-ubah. Ada yang kuat sampai 100, 1000, nyampe ini. Rata-rata sebenarnya 1000, cuman mau dibilangin mau 1000 semua nggak berani saya. Tapi yang pasti kalau bisa ngaktifin malaikat 4 aja udah kuat. 2 atau 3 aktif aja udah seneng. Aktifin lah 3, 2, seenggaknya itu minimal 2. 2, 3, 4 itu bisa. Kalau bisa 4 Malaikat itu roh kuat. ya. Malaikat 4 itu. Ya saudara kita. Oke. Itu tadi 3 menyebut aja. Kang Rois, itu maksudnya apa itu? Gimana? Tadi kan nyebut Kang Rois, ini maksudnya apa ini? Ya misalnya kayak Rois, misalnya kan nantinya mau bersatu. Kalau dia misalnya diperjalankan akhirnya dia kalah sama yang saya bilang tadi, SP-nya bakal muncul, ya mungkin dia bisa bersatu. Kalau enggak ya tetap gimana ya, saya nggak mau ngomongin duluin kerso nantinya milih surga atau neraka, itu kan urusan dia gitu loh, ngerti nggak? Karena Rois kan merasa bahwa dia itu pembuka semua gitu, dan dia udah merasa bahwa dia pewaris tunggalnya gitu loh, pewaris tunggalnya. Padahal di zaman sekarang ini kan, maaf nih, jadi di zaman dulu itu sejarahnya itu, ngomong dari Nabi Adam aja ya ke sini ya. Dari Nabi Ya, Adam, ya, ya. Adam aja jangan ke atas ya. Nggak enak kalau yang sana. Jadi dulu-dulunya orang itu berebut terus, Mas. Kekuasaan begitu. Sampai Nabi Sulaiman sampai sekarang. Jadi yang udah meninggal dulu itu bangkit lagi, Mas, dan dia itu merasa bahwa dia juga diperjalankan di goibnya juga. Jadi masuk ke orang itu, ke cucunya dipercayakan begitu. Supaya bisa menutupi yang aslinya gitu loh. Kayak saya juga diperjalankan begitu, Mas, suruh nutupin begitu. Banyak gitu.
Lah saya kan cuma ngomong, mau ditangkap ya nggak takut lah saya. Nggak takut, mau berapa aja nggak takut saya. Nggak ada yang tak takutin di dunia ini. Malaikat pencabut nyawa aja saya nggak takut kok. Iya, bener saya nggak takut. Jadi kalau ngomong otaknya ilmu goibnya Rois itu 1000 Rois tuh. Masih Mana tuh yang katanya jago-jago jawara dukun santet segala macem. Kalau memang jajal boleh. Saya nih panglimanya nih. Kalau mau nyerang saya nih, tinggal milih. Tapi jangan nyalain kalau mati terkapar sendiri. Itu aja. Kok repot. oke Ya ya. gitu aja Ini kan langsung tujuan saya kan baik, Mas. Pokoknya asal dukun santet yang udah kelewat batas itu jenisnya itu harus dilibas. Tapi kalau enggak. Jadi kalau bisa suruh tobat. Banyak Mas kalau saya jelasin di alam barzah itu ibaratnya enggak ke alam barzah, dia ditangkap sama sejenis kayak demit-demit perjanjian di masa lalu. Itu banyak Mas. pesugihan itu ya. Iya ya jenisnya begitu banyak penyembah-penyembah begitu. Kalau saya medarkan di sini nggak enak karena nanti menyangkut gerombolan juga. Oke. Ini Royce. Emang sampean tahu nggak malaikat-malaikat yang pengkhianat? Saya aja tahu Oh, Mas. ada. Masa Wadah. mereka yaitu apa Wah, katanya itu mesantren. Saya nggak mesantren nggak ngaji Mas. Malaikat setahu saya pengkhianat malaikat tuh, itu ya. Mas, malaikat pengkhianat itu kebanyakan tuh berkedok tuh ulama tapi nyesatin gitu loh Mas. Oh, Yang maksudnya itu. pikiran duit. Ya emang itu yang dibilang itu. Judulnya yang pokoknya penggede-penggede gitulah tentang agama itu. Kalau di Islamnya, kalau di Kristennya ya itu kayak itunya. Kalau di Budanya, di Hindunya ada gitu. Jadi orang yang membawa agama untuk Ya urusan iya. perut itu Iya sebenarnya urusan dunia maksudnya. lah gitu untuk kekayaan pribadi gitu. Makanya setiap Oke, orang kerja apakah itu harusnya mengeluarkan itu Mas. Setiap gajian gitu. Nantinya juga kan gitu Mas. oke, saya mau bertanya nih. Hmm. Nantinya setelah apakah hanya itu saja ini tugas yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini? Nanti akan zaman keemasan, akan zaman kebangkitan. Nah, kebangkitan seperti apa nih yang kira-kira sampean paham ini? Mas kalau ngomong kebangkitan tuh sebenarnya ini udah bagian daripada kebangkitan sebenarnya. Udah ya, Tapi udah faselnya ya. udah kebangkitan sebenarnya. Kalau spiritual kan, kalau masa kebangkitan masa untuk ngomongin tentang kekayaan ya, duniawi lah itu. Itu saya nggak mau ngomong-ngomong gitu. Cuman sekarang ini jatuhnya ya kalau Suroto Mas.